Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Pelantikan Bupati Aceh Utara terpilih diwarnai aksi walkout Komisioner Panwaslih akibat tidak mendapat tempat di dalam ruangan. Pertamina menanggapi rencana Gubernur Aceh yang akan menghapus pemberlakuan barcode pembelian BBM bersubsidi. Menderita kista hati, bayi berusia 10 bulan di Kabupaten Aceh Tamiang membutuhkan biaya besar untuk berobat. Rapat paripurna terbuka DPRK Aceh Tenggara diwarnai walkout panitia pengawas pemilihan Panwaslih. Komisioner Panwaslih memilih keluar ruangan akibat tidak kebagian tempat duduk saat pelantikan Bupati, Wakil Bupati Aceh Tenggara pada Minggu siang. Walkout anggota Panwaslih sebagai bentuk kekecewaan karena Ketua Panwaslih Aceh Tenggara, Kamansori, tidak mendapat tempat. Sebagai solidaritas, seluruh anggota Panwaslih memilih keluar ruang sidang paripurna. Ketua Panwaslih Aceh Tenggara tidak masuk lagi hingga pelantikan selesai. Kamansori akhirnya hanya menghadiri syukuran Muhammad Salim Fahri di kediaman Bupati terpilih. Saya dari pihak tim dan Panwaslih Bupati Tenggara menginginkan memohon mengingat fasilitas tempat yang tidak memadai, jadi kami langsung ke rumah kediaman Bupati terpilih. Ternyata untuk ini dan karena syukuran. Berarti pas pelantikan tadi pihak Panwas tidak mengikuti proses ini? Mengikuti kita, mengingat kita tempat tidak ada, jadi kita kemudian langsung kami keluar. Setelah itu kami langsung ke rumah kediaman Bupati terpilih. Sementara itu, pengucapan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 berjalan lancar, walau tanpa dihadiri Panwaslih. Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik Salim Fahri, Heri Al-Hilal pada gedung utama DPRK Aceh Tenggara, Kutacane. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Bupati terpilih Aceh Utara Ismail Ajalil menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia, Lok Semawe. Pemeriksaan ini dilakukan menjelang pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati, Wakil Bupati Aceh Utara terpilih periode 2025-2030. Pemeriksaan kesehatan meliputi penyakit dalam, jantung, paru. Kesehatan mata dan THT juga ikut diperiksa untuk memastikan saat pelantikan kondisi kesehatan kepala daerah aman. Sementara itu, Bupati Aceh Utara terpilih Ismail Ajalil memastikan persiapan pelantikan rampung. Warga Aceh Utara diundang terbuka ke acara pelantikan yang berlangsung di gedung DPRK. Mungkin sudah kita lihat bersama ya, untuk tes kesehatan. Karena sesudah pelantikan kami kan menuju ke Magelang. Ada pendidikan selama 1 minggu lebih. Nah, mudah-mudahan dengan tes kesehatan hari ini mudah-mudahan lancar ya. Sehat. Pelantikan kita kalau insya Allah tidak ada halangan pada tanggal 17 hari Senin. Nah, juga harapan kepada seluruh masyarakat Aceh Utara karena pelantikan terbuka dan kita juga akan membuat kanduri rakyat. Jadi silakan kepada seluruh masyarakat yang ingin datang, silakan ke kantor DPR. Pemeriksaan kesehatan akan keluar dalam waktu dekat.
Tim perumus beserta Direktur RSUD segera merekomendasikan dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pendamping Bupati. Pemeriksaan ini merupakan satu prosedur ya untuk melihat apakah kondisi beliau fit untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita lihat beberapa dokter spesialis terlibat dalam proses pemeriksaan. Tadi ada pemeriksaan penyakit dalam, jantung, paru, mata, THT ya. Dan juga nantinya melihat kebugaran fisik Bapak Bupati untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan aktivitas fisik di sana nanti. Hasilnya kapan itu, Pak? Jadi segera, tim perumus beserta dengan Ibu Direktur segera menghasilkan satu rekomendasi yang nanti akan diberikan kepada tim yang mendampingi Bapak Bupati tadi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan karena setelah pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara akan menuju ke Magelang untuk retreat ataupun mengikuti pendidikan selama sepekan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Sambil jalan aja. Rencana Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghapus pemberlakuan kode sistem barcode atau kode batang BBM subsidi ditanggapi Pertamina. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut akan berkomunikasi dengan Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh tentang mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Langkah ini ditempuh agar polemik penggunaan kode batang ini dapat segera terselesaikan. Kode batang bukan hanya berlaku di Aceh, tapi juga lebih dari 30 provinsi. Sementara penggunaan kode batang untuk Provinsi Aceh saat ini masih berlaku di seluruh kabupaten kota. Ketentuan penggunaan kode batang untuk pembelian BBM bersubsidi di Aceh sudah berlaku sejak Maret 2023. Hingga saat ini peraturan itu belum dicabut. Provinsi Aceh merupakan wilayah pertama yang diharuskan menggunakan kode batang bagi pengendara mobil. Saya menghormati apa yang menjadi pendapat atau pernyataan dari Gubernur Aceh terpilih ya. Lalu juga yang kedua mengenai barcode ini kan bersifat berlaku secara nasional. Jadi sebenarnya barcode ini kan gunanya salah satunya adalah untuk sebagai pencatatan digital, mekanisme kami dalam pencatatan digital untuk melaporkan kepada pemerintah siapa saja sih pengguna dari BBM subsidi ini, baik itu Pertalite maupun biosolar. Jadi kalau misalnya ada permintaan yang seperti pernyataan seperti itu, ya sampai saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa ini berlaku nasional dan perlu juga berkoordinasi dengan regulator, seperti itu ya. Dan kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutan perdana usai dilantik menyatakan akan menghapus ketentuan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan biosolar di SPBU. Gubernur menilai penggunaan kode batang menyulitkan masyarakat. Aceh juga pernah menerapkan penggunaan stiker subsidi pada mobil pemakai BBM subsidi. Namun, kebijakan stiker tersebut tak lama kemudian dicabut dan diganti dengan sistem barcode. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Buntut kekesalan warga terhadap perusahaan perkebunan sawit PT Babko berakhir dengan kesepakatan pembuatan desa binaan. Gampung Pirak, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara akan ditetapkan sebagai desa binaan perusahaan sawit tersebut. Warga diajak bekerja sama memberdayakan potensi desa sehingga perekonomian mereka bisa berkembang. Program binaan mencakup penyuluhan budidaya rumput gajah untuk ternak dan pemeliharaan sapi modern di Desa Kebun Pirak, Payabakung. Langkah ini juga bagian dari upaya perusahaan meredam kekesalan warga terhadap pembangunan saluran air yang menghambat masuknya air ke irigasi. Jadi untuk menindaklanjuti wacana solusi dari apa yang kami tertibkan dari ternak liar yang ada selama ini dalam kebun, kita akan membuat satu program desa binaan di mana desa binaan ini kita akan mempraktekkan teknis tata cara menanam rumput gajah
supaya hewan-hewan ternak itu nanti punya tempat ataupun tidak merusak ke tanaman-tanaman perusahaan lagi tentunya. Meskipun telah sepakat untuk membangun desa binaan, perusahaan perkebunan sawit harus tetap peduli terhadap warga, termasuk tidak merusak alam lingkungan sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.